Sobat calon guru sonya, pada video ini kita akan memberikan update info terkait tentang pendaftaran sekolah rakyat ya. Jadi nanti kita akan seperti yang kita ketahui bahwasanya salah satu dasar hukum ya, pengadaan sekolah rakyat itulah berdasarkan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2025 teman-teman. Nah tentunya banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar pada video sebelumnya, kira-kira rekrutmen guru sekolah rakyat itu seperti apa, kemudian untuk yang menjadi siswa itu adalah mekanismenya seperti apa, dan juga kurikulumnya seperti apa. Nah tentunya di sini nanti kita akan menggali lebih dalam ya, mencari tahu informasinya bersama-sama. Dan sepertinya teman-teman guru PNS, P3K maupun juga P3K paruh waktu ini nanti bersiap ya kalau misalkan ingin mendaftar menjadi guru di sekolah rakyat. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Dan untuk mempelajari lebih mendalam, teman-teman di sini nanti bisa mengunduh ya, yaitu instruksi dari Bapak Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan juga penghapusan kemiskinan ekstrim ya. Ya mana ini yang sering dikutip dari berbagai macam media teman-teman ya. Nah ini kalau misalkan ingin unduh, klik saja di sini, dan kalau misalkan ingin diperhatiin joinlah, klik saja di sini. Teman-teman bisa mengunduh yaitu di jdihpu.go.id ya. Ini adalah untuk impresnya. Oke, informasi pertama di sini kita kutip dari Kementerian Sosial teman-teman ya. Nah, di sini kita kutip dari Kementerian Sosial yaitu Inpres nomor 8 tahun 2025. Inilah diterbitkan ya. Kemensos dan juga Kemdikbudrismen ini bahas proses rekrutmen guru, peserta didik dan juga kurikulum sekolah rakyat. Dan untuk definisi dan juga ketentuan lainnya kita kutip yang kedua dari Dinsos jogjaprof.go.id teman-teman ya. Yaitu apa itu sekolah rakyat, pendaftaran siswa dan juga guru ini akan dibuka ya. Ini dipublikasikan tanggal 14 April kemarin. Mulai dari yang pertama yaitu apa itu sekolah rakyat. Nah, pendaftaran siswa dan guru akan dibuka. Nah, tentunya teman-teman di sini bertanya-tanya, sepertinya sekolah rakyat itu seperti apa sih? Kemudian untuk yang menjadi gurunya nanti siapa? Kemudian rekrutmennya bagaimana? Dan untuk penjaringan siswa itu adalah seperti apa? Nah, yang pertama ini adalah pendaftaran sekolah rakyat bagi siswa dan guru segera dibuka pada tahun ajaran 2025-2026 ya. Presiden Prabowo menargetkan 53 dari 200 sekolah rakyat akan beroperasi dalam 3 bulan ke depan. Nah, jadinya teman-teman nanti bisa bersiap ya. Yang pertama yaitu dari pengertian dulu. Apa itu sekolah rakyat? Dikutip dari laman Kementerian Sosial ya atau Kemensos, sekolah rakyat adalah sekolah berasrama yang 100% gratis ya bagi anak-anak dari keluarga miskin. Nah, jadi di sini kita bisa ambil kata kunci bahwasanya untuk sekolah rakyat itu adalah sekolah berasrama. Nah, kalau misalkan sekolah berasrama itu berarti sekolah yang tinggal di asrama, artinya untuk siswa ini nanti tidak pulang ke rumah ya, seperti itu. Nah, jadi di sini sekolah rakyat adalah sekolah berasrama yang mana di sini 100% gratis ya. Jadi berasrama dan juga gratis. Ini bagi anak-anak dari keluarga miskin teman-teman ya. Sekolah ini terdiri dari jenjang SD, kemudian jenjang SMP dan juga jenjang SMA. Kemudian sekolah rakyat ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka masa depan yang lebih cerah teman-teman ya. Jadi nanti tingkatannya ada tingkat SD, kemudian SMP dan juga SMA ya. Kemudian berdasarkan dari instruksi Presiden atau Inpres nomor 8 tahun 2025 bahwasanya program sekolah rakyat ini merupakan bagian dari pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan yang ekstrim ya. Dan calon siswa adalah calon siswa sasaran sekolah rakyat itu ditentukan dengan basis data tunggal ya. Basis data tunggal sosial dan juga ekonomi nasional atau DTSEN. Inilah untuk acuannya Inpres nomor 8 tahun 2025. Yang impresnya itu adalah yang ini ya. Nah, teman-teman nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Tadi saya sudah membaca, ini juga ada terkait tentang guru rekrutmennya seperti apa, kemudian untuk siswanya inilah seperti apa ya.
Dan berikutnya di sini teman-teman, yaitu untuk rekrutmen guru sekolah rakyat. Nah, untuk rekrutmen guru sekolah rakyat berdasarkan pada Impres nomor 8 tahun 2025 ya, yang tadi kita tunjukkan, sekolah rakyat dibentuk dan diselenggarakan oleh Kemensos. Nah, sedangkan rekrutmen guru sekolah rakyat, jadi untuk sekolah rakyat itu yang membentuk, yang menyelenggarakan itulah Kementerian Sosial ya. Kemudian rekrutmen guru sekolah rakyat itu adalah oleh BKN. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini membaca, itu ada peran dari Kementerian Sosial, itulah untuk menyelenggarakan dan mengadakan sekolah rakyat. Sedangkan untuk yang rekrutmen gurunya ini nanti adalah dari BKN yang disediakan oleh Kemdikbud teman-teman, atau yang sekarang adalah Kemdikdasmen ya. Jadi di sini untuk rekrutmen guru sekolah rakyat oleh Badan Kepegawaian Negara dengan penyediaan guru oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemdikdasmen ya, dan juga Kementerian Agama teman-teman. Nah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan berdasarkan pembahasan dengan Menpan RB, salah satu opsi status guru sekolah rakyat yaitu diutamakan yang PNS lebih dahulu ya. Jadi yang diutamakan untuk direkrut menjadi guru di sekolah rakyat ini adalah nanti yang PNS ya, ini diutamakan yang PNS, guru PNS. Yang kedua itu adalah P3K. Nah, ini P3K yang sudah dapat penempatan ya, artinya P3K yang sudah diangkat ini. Kemudian yang ketiga yaitu P3K paruh waktu. Nah, dengan demikian teman-teman bisa dipahami ya bahwasanya nanti termasuk teman-teman P3K paruh waktu pun juga sepertinya itu berpeluang nih untuk kesini. Kemudian Menteri PAN-RB Ibu Rini mengatakan pembahasan guru sekolah rakyat akan lebih lanjut dilakukan dengan BKN ya. Seperti yang beliau sampaikan, selanjutnya kami akan melakukan inventarisir untuk pengisian kepegawaian dengan mengundang kepala BKN untuk pendataan guru di 53 lokasi sekolah rakyat, kata beliau ya dalam laman Kemensos. Kemudian sementara itu Menteri Dikdasmen Abdul Muti mengatakan kualifikasi guru sekolah rakyat itulah diantaranya yang telah lulus pendidikan profesi guru, artinya teman-teman yang sudah profesional ya, yang sudah sertifikasi. Dan guru juga akan mendidik penuh waktu ya di sekolah rakyat. Jadi kalau misalkan di sini nanti berasrama, tentunya guru banyak pun juga sepertinya itu akan di sana tentu ya. Jadi di sini mendidiknya nanti penuh waktu ya. Yang pertama, ia harus full time, itu harus di situ dan harus disampaikan di awal ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin menjadi guru sekolah rakyat seperti nanti harus di situ ya. Di sini nanti full time dan juga harus tinggal di sana ya. Sepertinya di asrama juga ya. Dan itu nanti akan disampaikan di awal ketika teman-teman akan melakukan rekrutmen. Oke, kemudian berikutnya untuk rekrutmen siswa sendiri itu dikatakan bahwa siswa dapat masuk tanpa mengikuti tahun ajaran ya. Jadi masuknya siswa dapat masuk tanpa mengikuti tahun ajaran. Untuk itu siswa punya capaian belajar masing-masing ya. Nah, sekolah rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran dan multi entry multi exit ya. Jadi di sini multi entry multi exit jangan dimaknai bisa keluar kapan saja, namun bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran ini adalah kapan saja ya. Ini berdasarkan dari ketuntasan sepertinya. Tidak harus semua siswa disamakan ya. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama, ucapnya. Nah, ini menjelaskan rekrutmen sekolah rakyat yaitu melalui data pokok pendidikan yang diintegrasikan dengan Ditsen ya. Nah, kemudian jika mereka yang masuk Desel 1 dan Desel 2 tidak terdata pada Dapodik, berarti mereka adalah anak yang putus sekolah, sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah ya. Kemudian untuk kurikulumnya sendiri ini teman-teman, yaitu Bapak Menteri mengatakan sekolah rakyat akan menggunakan individual approach ya, atau pemetaan peserta didik awal berdasarkan Impres nomor 8 2005. Penyiapan dan penyusunan kurikulum sekolah rakyat itu berdasarkan pada sekolah formal dan sekolah karakter dilaksanakan oleh Kemensos ya. Sedangkan yang berlandaskan sekolah formal dilaksanakan oleh Kementerian Dasar dan Menengah. Kurikulum pendidikan agama untuk pembentukan karakter adalah nantinya akan disiapkan oleh Kemenak. Kemudian inilah untuk KL penyiapan sekolah rakyat ya. Ini adalah mulai dari
pembentukan penyelenggaraan, penyiapan, penyusunan kurikulum, dan lain sebagainya. Jadi inilah untuk update informasi sementara terkait dengan Sekolah Rakyat. Kita tunggu bersama-sama ya, bagi tutor yang nanti ingin mendaftar, maka ya bersiap saja. Oke, demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.